Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan dan kesimpulan umum mengenai praktikum IPA di SD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nimade Yuni Wijahyanti dengan NIM 8593399 dari IPB Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seluruh kesimpulan dari seluruh praktikum yang telah saya laksanakan. Berikut praktikum mandiri yang saya laksanakan yaitu pertama, praktikum simbiosis. Kesimpulan dari praktikum tersebut yaitu simbiosis merupakan hubungan biologis antara dua organisme berbeda jenis yang sering ditemukan pada lingkungan ekosistem. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, di mana hubungan ini saling menguntungkan antara dua makhluk yang terkait. Kemudian ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana salah satu di antaranya dirugikan dan salah satu di antaranya diuntungkan. Dan ada juga simbiosis komensalisme, di mana hubungan ini melibatkan dua makhluk hidup, yang satunya diuntungkan dan yang satunya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Setiap hubungan antara makhluk hidup dapat menimbulkan efek atau antara satu dengan yang lainnya, namun terkadang juga tidak memberikan efek sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana di sini yaitu pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang dapat mempermudah pekerjaan dengan memperkecil gaya yang dibutuhkan atau keuntungan mekanis karena berfokus pada hubungan antara gaya beban, gaya kuasa, dan lengan pengungkit. Semakin panjang lengan kuasa dibandingkan dengan beban, maka semakin besar keuntungan mekanisnya. Selain mempermudah, pengungkit juga berfungsi untuk mengubah arah gaya. Kemudian praktikum mandiri selanjutnya yaitu getaran dan bunyi. Percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi menggunakan penggaris dapat disimpulkan bahwa benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Semakin pendek bagian yang digetarkan, maka semakin cepat getarannya, sehingga menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi atau suara yang lebih keras. Begitu pula sebaliknya, semakin panjang bagian penggaris yang digetarkan, semakin lambat getarannya, menghasilkan bunyi frekuensi yang rendah atau suara yang lebih samar. Kemudian selanjutnya ada telinga. Telinga merupakan indera pendengaran. Manusia memiliki 2 telinga yang terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Setiap bagian-bagian dalam telinga membantu proses penyampaian getaran melalui bagian-bagian telinga yang disampaikan ke otak dan kemudian diinterpretasikan sebagai bunyi. Berikut yaitu praktikum bimbingan. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda mati. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bernafas, memerlukan nutrisi, bergerak, tumbuh, berkembang biak, serta peka terhadap rangsangan. Pada tumbuhan juga bisa bergerak. Gerak pada tumbuhan adalah respon pasif yang tidak menyebabkan perpindahan tempat secara keseluruhan. Tumbuhan menunjukkan rangsangan terhadap cahaya dan sentuhan. Praktikum selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada tumbuhan juga terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan adalah penambahan ukuran yang tidak dapat kembali karena pembelahan sel atau pembesaran sel. Sedangkan perkembangan pada pertumbuhan berarti proses tumbuhan menuju kematangan yang ditandai dengan pembaharuan struktur dan fungsi seperti pembentukan bunga dan buah. Yang selanjutnya yaitu ada praktikum ekosistem. Ekosistem merupakan sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Ekosistem dapat dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami cenderung memiliki komponen biotik yang lebih banyak daripada ekosistem buatan karena tidak adanya campur tangan dari manusia secara langsung. Berikutnya yaitu ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yaitu pengaruh deterjen terhadap proses perkecambahan. Konsentrasi deterjen yang lebih tinggi akan menghambat proses perkecambahan, bahkan bisa menyebabkan pembusukan pada biji. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin pendek akar yang tumbuh. Ini merupakan salah satu akibat dari zat kimia yang terkandung dalam deterjen tersebut. Berikutnya yaitu ada uji zat dalam makanan. Makanan mengandung berbagai jenis zat di dalamnya. Zat yang terkandung di dalam makanan juga berbeda-beda.
seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Zat-zat yang terkandung dalam setiap makanan memiliki peranan penting bagi tubuh kita. Jika tubuh kekurangan salah satu zat makanan tersebut, maka tubuh akan menunjukkan responnya seperti tubuh yang kekurangan karbohidrat akan menunjukkan kondisi yang lemah. Tubuh kita memerlukan makanan 4 sehat 5 sempurna untuk tetap menjaga kesehatan dan kekuatannya. Selanjutnya yaitu ada praktikum uji makanan. Dalam hal ini, uji karbohidrat dan uji lemak. Makanan yang mengandung karbohidrat akan menunjukkan perubahan warna ketika ditodeskan dengan betadine. Perubahan warna pada makanan dapat mengukur karbohidrat dalam makanan tersebut. Jika makanan yang ditetesi betadine mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung amilum atau jenis karbohidrat. Selanjutnya yaitu uji lemak. Makanan yang Makanan yang mengandung lemak ketika diteteskan atau dioleskan pada kertas coklat akan meninggalkan bekas soda transparan. Berarti makanan tersebut mengandung lemak. Praktikum selanjutnya yaitu praktikum gerak. Dalam hal ini, gerak lurus beraturan, yaitu benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan nol. Semakin dekat jarak yang ditempuh, maka semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis dan bentuk gelombang. Dalam praktikum ini yaitu jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal memiliki arah getar yang tegak lurus pada arah rambatnya, sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar yang sejajar dengan arah rambatnya. Gelombang transversal terbentuk ketika arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatan gelombang, sedangkan gelombang longitudinal terbentuk ketika arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang. Berikutnya yaitu ada sifat-sifat cahaya. Suatu cahaya dapat dipantulkan. Cermin dapat membantu dalam proses pemantulan cahaya. Adapun beberapa jenis cermin yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cermin datar menghasilkan bayangan yang maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan cermin cekung memiliki sifat yang unik, yaitu dapat menghasilkan bayangan yang nyata atau maya, tegak atau terbalik, dan diperbesar atau diperkecil tergantung pada posisi bendanya. Berikutnya adalah lensa cembung dan cermin cekung. Lensa cembung dan cermin cekung dapat digunakan untuk menentukan jarak fokusnya melalui pengukuran jarak benda dan bayangan. Namun sifat bayangan yang dihasilkan berbeda-beda. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya dan menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan cermin cekung bersifat menyebarkan cahaya dan menghasilkan bayangan yang unik, yaitu dapat menghasilkan bayangan yang nyata atau maya, tegak atau terbalik, dan diperbesar atau diperkecil tergantung pada posisi bendanya. Yang terakhir yaitu ada praktikum kelistrikan. Gesekan antara satu benda dengan benda lainnya dapat menghasilkan muatan, di mana muatan listrik ini disebut muatan listrik statis. Muatan positif disebut proton dan muatan negatif disebut elektron. Sebuah benda bermuatan positif jika kekurangan elektron dan bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Muatan yang sejenis akan menghasilkan interaksi tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda akan menghasilkan interaksi tarik-menarik. Muatan listrik dapat terbentuk melalui gosokan. Ketika kedua benda digosokkan, maka elektron dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya yang menyebabkan adanya muatan positif dan negatif. Sekian dari presentasi saya tutup dengan terima kasih.